Jakarta diguyur hujan lebat dalam beberapa hari terakhir, namun kabar banjir hebat melanda satu wilayah atau perkampungan hampir tak terdengar. Ada apa? Banjir menjadi momok bagi masyarakat Jakarta. Puluhan tahun, Jakarta selalu menjadi langganan banjir. Baik itu berupa banjir kiriman atau pasang air laut, serta banjir akibat sistem drainase yang buruk. Masih ingatkah Anda banjir yang terjadi pada tahun 2013 silam? Banjir yang merendam sebagian kawasan Jakarta tersebut, bahkan juga merendam Istana Negara. Salah satu wilayah yang menjadi langganan banjir adalah Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur. Daerah bibir sungai yang dijadikan pemukiman disinyalir menjadi penyebab sering meluapnya air Sungai Ciliwung. Bahkan ketika terdapat banjir kiriman dari hulu, Kampung Pulo selalu terendam. Kemungkinan banjir itu tidak bisa hanya didekati dengan pendekatan strukturnya. Artinya pendekatan struktur ini membuat waduk, tanggul, bendungan, normalisasi sungai. Yang juga bisa membantu mungkin mengurangi besarnya air yang tidak tertampung terwadai itu adalah gerakan non-strukturnya. Apa itu? Gerakan menabung air. Nah, bagaimana sebetulnya ketika wilayah-wilayah resapan air ini semakin berkurang, kita perkaya untuk membuat begitu banyak sumber resapan atau lubang biopori untuk membantu beban yang terlalu berat pada sistem drainase kota. Normalisasi sungai nampaknya menjadi prioritas Pemda DKI untuk menghalau banjir. Tidak main-main, lebih dari 1 triliun dianggarkan untuk normalisasi sungai yang ada di Jakarta. Lihatlah Kampung Pulo saat ini. Dulu kawasan yang penuh dengan pemukiman kini sedikit demi sedikit kembali tertata. Rencana normalisasi sepanjang 19 km ini dari TB Simatupang hingga Manggarai akan rampung pada akhir tahun 2016 mendatang. Kawasan Kampung Pulo. Kampung Pulo itu berdiri pada daerah yang relatif rendah. Jadi sama seperti ditanyakan tadi, apabila Kali Ciliwung tinggi itu air itu nggak bisa kembali masuk ke sungai. Nah, jadi kita nata drainase sepanjang 2 km yang sejajar dengan jalan inspeksi di Kali Ciliwung itu, dan apabila kondisi air Kali Ciliwung itu tinggi, ada pintu yang dapat kita operasikan untuk kita tutup, dan kondisi itu air Ciliwung tidak masuk ke daerah pemukiman Kampung Pulo. Selain normalisasi sungai, Pemprov DKI juga memiliki proyek besar dalam mengatasi banjir yang sering melanda saat musim penghujan. Proyek sodetan Sungai Ciliwung yang menghubungkan Sungai Ciliwung dengan Sungai Cipinang hingga kini masih terkendala pembebasan lahan. Proyek yang digadang selesai pada tahun 2015 nyatanya hingga kini masih separuh jalan dalam pengerjaannya. Dari data yang telah dirilis BMKG bahwa puncak musim penghujan akan terjadi pada akhir bulan Januari dan awal bulan Februari. Meski demikian, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengklaim bahwa Jakarta telah siap menghadapi banjir yang mengancam Jakarta. Kita kan sudah lakukan semua saluran penghubung. Jakarta ada 13 sungai utama, dia dihubungkan ada saluran penghubung PH itu 1085 loh Mas. Nah ini semua saluran penghubung, ini kan semua tertutup. Ini yang kita lagi mau gali terus. Malah banyak juga jalan yang nutupin saluran air, bisa kayak Matraman yang macet sekarang. Itu pasti terendam. Makanya kita bikin tembusan. Nah, sekarang boleh di Jakarta. Genangan masih ada nggak? Ada. Karena banyak tempat yang rendah, yang jadi kayak mangkok. Nah itu sekarang kita lagi mau sisir, mau ditambah aspal. Tali air juga banyak yang sempit. Misalnya Gatot Subroto. Kenapa kemarin terkena? Karena hampir bangunan gedung yang baru ini yang bikin water trap. Dan semua saluran pipa listriknya, fiber optiknya, dia nggak bikin lubang sendiri. Dia taruh di selokan. Banjir yang melanda ibu kota sudah barang tentu menjadi permasalahan bersama. Tugas menanggulangi banjir bukan semata beban Pemprov DKI semata. Rakyat Jakarta mesti berperan aktif untuk menjadikan Jakarta bebas banjir. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.
Jakarta telah bersiap-siap menghadapi banjir. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menghadang banjir. Apa yang sudah dilakukan sehingga banjir seperti tak terdengar padahal hujan lebat sudah terjadi? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, saat ini Rory Asyari sudah bersama dengan Gubernur DKI Jakarta. Silakan Rory. Terima kasih Berita. Pemirsa, BMKG memprediksi puncak musim hujan di Jakarta dan sekitarnya akan terjadi di bulan Februari mendatang dan juga akhir bulan Januari ini. Nah, bagaimana antisipasi dari Pemprov DKI Jakarta untuk menghadapi ancaman banjir ini dan sudah sejauh apa langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk mengantisipasi ancaman banjir di Jakarta di tahun 2016. Kita akan berbincang dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok. Pak Ahok, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih waktunya Pak. Saya akan memulai dengan pertanyaan, siapkah Jakarta menghadapi ancaman banjir di tahun 2016? Kalau pasang lagi naik dan hujan lagi lebat, Jakarta banjir. Nah, kenapa logika seperti itu? Jadi Jakarta ini 13 sungai utama dari selatan masuk ke utara. Utara itu 2,8 meter kalau lagi rob pasang tertinggi di atas muka laut. Nah, sedangkan ada 65 km tanggul tidak pernah dibuat sebetulnya. Ini artinya kalau misalnya hujan plus permukaan air lagi naik lagi pasang sekali, nah ini bisa bahaya. Kenapa bahaya? Kita kan mengandalkan pompa. Tapi kalau airnya tanggulnya dilampaui, kita lagi mau bangun 3,8 meter. Pompa Anda nggak berfungsi karena air laut tetap masuk. Kalau nggak berfungsi, air turun dari selatan ini ya mentok. Makanya orang selalu katakan bahaya banjir itu dekat-dekat Imlek. Karena bisa Imlek itu kan memang robnya naik lebih tinggi. Nah, kalau dia nggak hujan ya nggak masalah. Tapi kalau pas hujan juga, istilahnya airnya kan macet, ngantri. Kalau dia air sungai yang ngantri semua ke laut, otomatis seluruh rumah-rumah got juga akan jadi naik. Apalagi Bapak pernah mengatakan topografi Jakarta seperti mangkok. Ya, kemudian, tapi kalau untuk aliran tengah aman. Karena udah kita bereskan waduk fluid. Nah, walaupun tanggulnya masih kecil, tapi minimal udah masih pas. Nah, tapi kalau di daerah barat, daerah timur, belum ada tanggul, bisa Cilincing. Kalau dari tempat krematorium sampai ke arah Tanjung Priok, itu belum ada tanggulnya. Makanya kalau pompa apapun, airnya masuk terus kan. Apa yang kemudian dilakukan Pak untuk mengantisipasi turunnya air hujan dan juga naiknya permukaan air laut secara bersamaan? Ya, kita cuma menjamin kalau begitu airnya berhenti pasti turun. Karena pasang kan nggak 24 jam. Pasang paling 6-7 jam. Nah, yang kami lakukan sekarang adalah bagaimana. Jadi Jakarta sejak dari zaman Belanda itu ada 13 sungai utama. Ada 1080-an saluran penghubung. Nah, sistem mengatasi banjir air itu ada bagaimana air yang turun. Dia dibagi merata ke kiri, kanan maupun tengah. Dan kita udah ada kanal banjir timur. Misal contoh, dulu Duren Sawit itu pasti tergenang. Sekarang timur hampir nggak pernah dengar lagi kan. Kecuali yang Matraman Cawang kita potong juga udah nggak kenal lagi. Nah, kenapa? Karena semua saluran udah kita bereskan. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi sebetulnya yang kita lakukan kali ini adalah bagaimana semua saluran penghubung yang buntu semua dibuka. Jakarta udah ngalamin hujan lebat berapa kali gitu loh. Nah, orang Jakarta udah bisa langsung merasakan sekarang. Begitu hujan berhenti, surut. Baik, saya akan mulai dari fokus dari penanggulangan banjir jangka pendek terlebih dahulu. Ya. Pak Ahok, ini terkait dengan pembersihan sungai. Apa kendalanya? Pembersihan sungai sebetulnya hampir nggak ada kendala. Kendala cuma satu aja, semua ada rumah. Jadi sekarang Jakarta itu semua jalan inspeksi. Di zaman Belanda, misalnya sungai 30-40 meter, dia selalu ada jalan inspeksi minimal 7,5 meter. Nah, tapi sekarang yang terjadi bukan hanya 7,5 meter diduduki jadi rumah, badan sungai pun diduduki jadi rumah. Tinggal 5 meter, 6 meter, 10 meter. Nah, situasi dan ini adalah kesalahan masa lampau. Ya, ini puluhan tahun. Nah, ya, waktu kita bersihin misalnya di daerah Sunter atau apa, ya komentarnya lucu-lucu juga sih. Mereka bilang gini, bilang sama si Ahok ya, saya tinggal di sini sudah sejak tahun 74. Jadi jangan sembarangan, ya bayangin. Jadi udah tahun 74 dia tinggal di situ. Nah, sekarang kami lakukan apa? Tidak ada pilihan. Kami mulai membongkar. Jadi semua yang jalan inspeksi kami balikin supaya alat berat bisa turun dan bisa kerja. Ini termasuk di kawasan Jakarta Selatan, Pak. Yang semua. Di sana Kemang. Nah, selatan ada persoalan. Selatan justru saya katakan nanti yang akan kalau hujan lebat, kalau turunnya cepat yang agak akan tergenang sedikit selatan. Kenapa selatan? Sekarang utara malah lebih bebas kalau nggak ada rob.
karena salurannya bebas. Timur hampir nggak ada genangan sekarang. Cuma kena sekali yang di Hek Cipinang itu kan naik. Itu karena tumpukan sampah saja. Nah, sekali kita turunin, itu bisa beres. Kenapa selatan? Saya tidak tahu juga kenapa bisa terjadi seperti itu. Di selatan kalau kita lihat di daerah Kemang, hampir semua rumah orang di pinggir-pinggir itu di pinggir sungai. Dan dibangun di atas aliran sungai? Iya, itu badan sungai. Nah, mungkin dulu ya, saya berpikir, kan ada program nasional PRONA untuk mendapatkan sertifikat. Mungkin pemerintah waktu itu kesulitan mencari orang-orang miskin, jadi orang yang tinggal di tepi-tepi sungai, inspeksi dikasihlah sertifikat hak milik. Lalu mereka menjual sekarang jadi rumah beton, jadi rumah mewah. Nah, bisa contoh, salah satu lagi, misalnya Kemang Village. Kemang Village kan daerah tangkapan air. Nggak tahu bagaimana ada profesor mana bisa membuat kalkulasi mengatakan kalau kita bikin jadi bak tampungan air, oke. Nah, itu jadi masalah. Kita harus jeda terlebih dahulu, Pak Ahok. Nanti saya akan melanjutkan dengan pertanyaan, apakah relokasi atau bahasa lebih teknisnya adalah penggusuran akan terus dilakukan di tahun 2016? Kita akan jawab setelah jeda kumandang azan berikut ini. Anda kembali di Prime Time News, pemirsa. Saya akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan Rifa Epamone dari studio di Metro TV untuk menyimak data dan juga fakta ancaman banjir DKI Jakarta. Rifa. Ya, Rory Asyari, saya akan tunjukkan beberapa fakta dan juga data dari segi pencegahan dari perspektif infrastruktur yang sudah disiapkan oleh pemerintah DKI Jakarta bekerjasama tentunya dengan pemerintah pusat, di mana hal ini didasari bahwa dalam puncak volume debit banjir bisa mencapai 700 liter per detik di masa-masa puncak dari siklus banjir di DKI Jakarta. Tentunya hal ini terus juga harus diperhatikan oleh pemerintah DKI Jakarta. Saya memiliki beberapa data yang kami himpun bersama dengan Media Research Center dari berbagai sumber yang kemudian diolah. Setidaknya ada 4 hal utama yang kini tengah dikerjakan dalam jangka panjang dan juga jangka pendek oleh pemerintah DKI Jakarta. Di poin yang pertama, 35 km bentangan dari tanggul laut raksasa atau yang juga saat ini dikenal dengan istilah Giant Sea Wall. Nanti akan saya tunjukkan beberapa detail dari struktur teknisnya. Lalu kemudian perbaikan atau normalisasi dari 1085 saluran penghubung yang terkoneksi dengan 13 aliran sungai yang besar dan berada di wilayah DKI Jakarta. Normalisasi ini juga masuk dalam tataran jangka panjang yang harus diselesaikan oleh pemerintah DKI Jakarta, dan saat ini progresnya bisa dikatakan cukup baik. Lalu kemudian dalam jangka pendek atau tataran waktu di antara 2016 hingga 2017, pencapaian dari pemerintah DKI Jakarta yang ditargetkan ada pengerukan sedimentasi dari 13 aliran sungai besar bersama dengan waduk dan juga pembuatan beberapa waduk. Yang terakhir adalah penambahan dan optimalisasi keberadaan pompa yang berada di sejumlah wilayah rawan banjir di DKI Jakarta. Seperti kita ketahui ada lebih dari 15 kecamatan lalu 34 kelurahan di wilayah DKI Jakarta yang disebut-sebut wilayah rawan banjir. Lalu di slide berikutnya saya akan tunjukkan beberapa grafis 3 dimensi yang bisa menunjukkan secara sederhana kepada pemirsa dan juga kepada Rory Asyari bagaimana sebenarnya normalisasi sungai Pesanggerahan, Angke dan juga Sunter yang disebut sebagai PAS. Biayanya mencapai 600 miliar rupiah dan saat ini sudah berjalan. Lalu kemudian di slide berikutnya ini terkait dengan pengerukan yang tadi sudah saya sebutkan, ini terus dilakukan. Hingga Desember 2015 dilakukan oleh kontraktor swasta dan terus akan dilanjutkan hingga Maret 2016 oleh Kementerian PU dan juga bekerjasama dengan dinas terkait di Pemda DKI Jakarta. Biayanya mencapai 1,6 triliun rupiah dan ada 13 sungai yang menjadi perhatian di dalamnya. Dan yang berikutnya adalah yang terkait dengan Giant Sea Wall. Ini terlebih dahulu harus melewati prosedur reklamasi pesisir yang berada di wilayah utara Jakarta, menelan biaya sebesar 3,5 triliun rupiah, luasnya mencapai 2.700 hektar dengan lebar 1,5 km. Setelah ini terus dilakukan terkait dengan bagaimana kondisi lingkungan di wilayah Jakarta Utara, lalu bisa memperhatikan terkait dengan proyek atau mega proyek infrastruktur dari tanggul raksasa yang diprediksi menelan biaya dalam 3 tahap A, B, dan juga C dari angka 50 hingga 500 triliun rupiah. Ini adalah kerjasama tentunya antara Kementerian Pusat dan juga APBD dari pemerintah DKI Jakarta. Panjangnya bentangan ini mulai dari Bekasi di timur dari DKI Jakarta hingga di barat Jakarta di wilayah Tangerang bisa mencapai 35 km dan targetnya pada 2024. Komitmen yang besar tentunya dinantikan kepada pemerintah DKI Jakarta untuk kemudian mencapai target-target ini tentunya bisa menjadi pertanyaan yang menarik kepada Basuki Cahayapurnama, Gubernur DKI Jakarta.
Kita lanjutkan dialog bersama dengan Rodi Asyari. Terima kasih Rifai atas pemaparan fakta dan juga datanya. Saya akan ke Pak Ahok lagi. Pak Ahok, ini terkait dengan proses normalisasi sungai. Tadi kita berbincang bagaimana untuk jangka pendeknya, yakni akan membongkar bangunan yang berada di atas aliran air, dan itu sudah dilakukan dan akan terus dilakukan. Nah, sekarang saya ingin bertanya terkait dengan normalisasi sungai khususnya Ciliwung. Untuk sodetannya, seperti apa Pak progresnya? Ya, sodetan jadi terlambat karena kan ada gugatan dari bidara Cina warga itu. Nah, tapi saya kira untuk menghadapi hujan besar 2017 dia akan berfungsi. Tahun ini kita harap bisa selesaikan. Targetnya berarti 2017. Ya, 2006 ya, kita harap bisa berfungsi. Tapi itu hanya membantu ya ngurangin 60 kubik. Oke. Nah, dengan adanya kampung pulau kita bereskan, ada pintu yang kita buka di Manggarai dan aliran tengahnya pompa Waduk Pluit juga oke. Nah, kita memang sudah tidak terlalu mengkhawatirkan lagi sebetulnya untuk aliran tengah ini. Yang lebih mengkhawatirkan justru yang barat, yang bisa kita bicara Pesanggerahan, yang Kali Krukut. Nah, itu masih terlalu banyak rumah yang harus kita bongkar. Ini artinya Basuki Cahayapurnama akan terus melakukan pembongkaran dan relokasi warga. Iya, saya kira tahun ini sampai tahun depan pembongkaran akan lebih banyak. Kenapa? Karena rusun yang kami siapkan sudah jadi lebih banyak. Misalnya tahun ini saja saya sudah akan menambah rusun lagi, kita bangun lagi 20.188 unit. Adakah pilihan bagi mereka yang tidak mau dipindahkan? Tidak ada pilihan, saya akan paksa Anda pindah. Karena nggak ada pilihan. Dan saya juga bukan menggusur Anda sebetulnya, saya memindahkan Anda ke tempat yang lebih baik. Misalnya contoh, kamu kalau sewa rumah di pinggir sungai saja, itu paling murah 500.000 sampai 800.000 per bulan. Oke. Anda kalau punya apartemen saja ukuran 30 meter, Anda harus bayar iuran pemeliharaan lingkungan atau service charge bisa 1 juta lebih. Ini rusun ini tidak Anda sewa sebetulnya. Tidak Anda sewa, tidak Anda beli, karena hanya bayar biaya pemeliharaan lingkungan 5.000 per hari sebetulnya. Jadi hanya 150.000. Lalu kalau Anda yang pakai lift, kita rata-rata bangun 16 lantai sampai 24 lantai. Pakai lift udah kayak apartemen ukuran 30. Ini saya bangun lagi 20.188 unit itu ukuran 36. Lantas kalau misalnya masyarakat justru diuntungkan dengan tinggal di Rusunawa karena bayar lebih murah, siapa yang paling keras protesnya? Yang punya sewa pintu. Jadi di Jakarta ini ada pengembang kelas yang sesungguhnya, ada juga pengembang kelas PKL, istilahnya Pak Presiden dulu ada jadi gubernur. Jadi mereka sewain 6 pintu, 6 rumah, 10 rumah, 12 rumah. Dia model-model mantek. Itu Ciliwung jadi kecil tuh dia juga bertumbuh nih. Pantek kayu, buang sampah, buang sampah, buang sampah. Akhirnya jadi daratan, nambah lagi, nambah lagi. Ini artinya yang paling komplain keras adalah mereka yang punya rumah-rumah di bantaran sungai dan menyewakan ke warga miskin. Nah, kita udah ketemu, karena mereka juga nggak bisa dapat unit rusun yang sama. Misalnya contoh, kalau dia punya 12 unit, dia hanya boleh dapat 1 nama. Dan orang ini mana mau tinggal di rusun? Itu masalahnya kan. Rusun harus ganti KTP alamat rusun. Karena begitu kamu ganti KTP, sebetulnya orang tinggal di rusun tuh praktis gratis tuh. Kenapa gratis? Kalau dia punya anak yang SD dapat 240.000 KJP. Naik bus nggak usah bayar. Pak Ahok, balik modal dia sebetulnya. Pak Ahok, Anda dikatakan oleh beberapa pihak tidak manusiawi karena menggusur ribuan orang di kampung pulau. Apa tanggapan Anda soal tudingan itu, Pak? Pertama, dia gunakan kampung pulau nggak benar. Coba tanya orang kampung pulau sekarang. Pada terima kasih. Yang saya gusur itu orang yang mereklamasi Sungai Ciliwung dekat kampung pulau. Saya justru menyelamatkan kampung pulau. Terus kan tanya orang-orang yang udah tinggal di rumah susun, yang bukan punya rumah ya, yang kontrakannya, lebih enak mana? Jadi saya justru memanusiakan mereka, supaya mereka tidak membuat kerusakan di Jakarta. Mereka itu melanggar hukum loh. Saya masih baik hati. Tapi bukankah mereka membeli tanah itu juga ditawarkan? Mereka tidak tahu bahwa itu mereka beli tanah. Tahu kok. Mereka bikin tanda tangan di bawah tangan. Mereka tahu. Mereka cuma berpikir dulu kenapa berani beli. Toh pemerintah kan ganti kerohiman. Kok kan ganti, saya nggak takut beli dong jual beli. Ada biaya kerohiman. Iya. Makanya sekarang saya nggak mau. Nggak ada kerohiman. Langsung stop sekarang. Coba sekarang ada nggak pembelian jual beli lahan di atas sungai, pinggir sungai lagi? Nggak ada yang mau beli lagi. Karena yang beli udah sadar kalau sampai dibongkar nggak bakal dapat duit.
Kalau dulu semua tenang-tenang aja, dibongkar bangunan dihitung, tanah dihitung, enak aja Itu lu. tanah negara ya Pak. Iya enak aja. Saya nggak gugat Anda sudah bagus reklamasi sembarang. Mana lagi daerah-daerah yang akan direlokasi Pak, khususnya di bantaran Khusus sungai? Ciliwung kita mau bereskan. Kita harap 2016-2017 bisa selesai Ciliwung. Termasuk Pesanggerahan, termasuk yang di Cakung Dren. Bukit Duri kemarin sudah. Bukit Duri belum sempurna. Jadi Bukit Duri hanya 250 meter untuk menahan setelah Kampung Pulau udah kita tutup, arusnya kan kenceng. Kalau kenceng dia akan menabrak Bukit Duri. Kalau Bukit Duri nggak saya tahanin tanggul dulu 250 meter, saya takut nanti rel kereta api roboh semua. Nah tapi Bapak, Bukit Duri masih banjir nggak? Masih. Oke. Karena dia belum tutup semua. Bapak merelokasi, kemudian itu dibangun turap. Ya. Sampai kapan turap ini akan selesai? Targetnya sampai kapan? Dan menurut Bapak seberapa efektif ini untuk mencegah? Kalau Kampung Pulau udah Air selesai. masuk. Tinggal Bukit Duri. Nanti juga yang Belan, yang di Jatinegara kita akan bongkar juga. Ini kita harapkan 2017 selesai semua Ciliwung ini. Termasuk membangun turapnya. Iya, semua selesai. Warga di Kampung Pulau juga protes bahwa turap itu merembes karena posisi kampung mereka lebih rendah daripada bibir sungai. Bukan merembes, makanya mereka kan gitu. Dulu jangan ribut-ribut sama saya. Kalau kamu nggak ribut, saya sudah selesaikan semua sebelum musim hujan. Ya sekarang logika kan, ini ada tembok begitu tinggi turap. Rumah Anda lebih rendah. Kalau hujan saja, ya pasti kerendam. Nah ini untuk menyelesaikan gimana? Kita ada 4 pintu air sebetulnya. Yang ketika kiriman dari Bogor airnya tidak datang, waktu ini rendah, buka pintunya supaya airnya ngalir. Terus kalau lagi air Bogor datang, pintu ditutup. Lalu air ini bagaimana? Bogor kirim air, ini juga hujan. Pakai pompa. Tapi sekarang kan barang ini baru jadi 2 saluran. Mereka udah ngoceh-ngoceh gitu loh. Tapi minimal kalau dia mau pakai nurani ya orang Kampung Pulau, Anda ngomong lah. Sekarang hujan gitu besar, kiriman Bogor, Jakarta nggak banjir. Kiriman dari Bogor, kamu masih banjir nggak? Enggak. Dia masih banjir tuh ketika, ini kan pintu ini kan belum ditutup, ya rembes dong. Nah kita masih tutup. Ya kenapa saya telah tutup? Ya kalian ribut-ribut sama saya. Saya mau kasih yang lebih baik karena Untuk pembebasan tanah juga susah. iya sekarang begitu jadi musim hujan alat berat saya nggak bisa kerja. Oke, Ada yang oke. tenggelam satu. Saya ingin masyarakat diyakinkan Pak, untuk mereka yang tinggal di bantaran sungai, kenapa mereka harus pindah dan apa yang ditawarkan oleh Pemprov? Ya itu logika anak kecil juga. Tahu kamu tinggal di dalam sungai kok. Saya begitu jadi wagub saya juga kaget. Ada berita di TV. Jakarta banjir 7 meter. Waduh 7 meter di selatan. Di mana? Daerah Kampung Pulau, Bukit Duri kata gitu kan. Selatan kan kira-kira gitu. Rumah saya bisa tenggelam loh kalau gitu. Kalau selatannya udah tenggelam 7 meter. Ternyata begitu saya cek. Dia tinggal di dalam sungai. Di dalam sungai diukur jembatannya 7 meter. Ya Anda harus pindah dong buang sampah seperti itu. Apa yang akan mereka terima Pak Ahok? Anda kan nggak punya rumah, nggak punya apa-apa. Saya harap satu generasi bisa berubah. Anda tinggal di rumah susun, saya kasih Anda naik bus tidak bayar, ada dokter, tungguin. Sekarang 5.000 orang, ada 1 dokter, 1 perawat, 1 bidan. Terus anak Anda dapat kartu Jakarta Pintar. Kalau Anda mau dagang, saya siapin tempat, saya siapin pinjaman modal. Terus saya sekarang latih hidroponik. Keenakan loh saya bilang. Dan biaya sewa apartemen pun murah. Hanya Nggak ada 150.000. sewa, aja bayar service charge Hanya 15.000 per hari. Baik. Isi pulsa Anda lebih mahal, handphone kok. Oke, kita akan jeda terlebih Ini dahulu. ngomong aja mereka itu saya bilang. Kita akan jeda terlebih dahulu Pak Ahok. Nanti saya ingin tanyakan bagaimana mengantisipasi banjir dari hulu. Karena banjir di Jakarta sedikit banyak juga disebabkan oleh banjir kiriman dari beberapa daerah di sekitar Jakarta. Kami akan kembali usai jeda. Kalau Anda menurut kembali kita, di Prime Time News, pemirsa, saya akan langsung kembali ke Pak Ahok. Pak Ahok, ini ada dana hibah dari Pemprov DKI Jakarta untuk Pemkab dan juga Pemkot Bogor untuk membangun proyek-proyek agar banjir tidak terjadi lagi di Jakarta atau tidak ada banjir kiriman begitu. Tapi ternyata dana hibah itu dikembalikan karena tidak terserap. Apa langkah selanjutnya, Pak? ya kita akhirnya bantu, kita panggil. Tadi pagi saya baru rapat juga dengan Wali Kota Bekasi. Nah kita kasih tahu mana program yang paling cepat bisa kamu serap. Kadang-kadang kan lelang kan, dia lelang, disu lagi batal lelang. Nah saya lebih anjurkan mereka sekarang, Anda swakelola aja seperti kami. Saya mendapat masukan dari beberapa pengamat tata kota yang katanya tidak ada panduan dan pedoman dari Pemprov untuk daerah-daerah. Sebelum nggak ada panduan, mereka lebih tahu mau ngapain. Dia hanya nggak ada duit kok. Bukan nggak ada panduan, jelas. Panduan kita jelas, yang ada hubungan dengan Jakarta.
Kalau Anda mau lurusin jalan, mau beresin normalisasi sungai, mau bebasin lahan, silakan. Dia lebih tahu ada di mana. Kalau saya lebih tahu, saya lakukan saja sendiri. Kan wilayahnya mereka. Kemudian apa yang akan dilakukan agar proyek-proyek bantuan-bantuan itu terserap? Kita tinggal sampai kasih tahu mereka, Anda ajukan lagi, tolong kerja yang betul gitu loh. Nyerap. Kalau terserap, pilih yang gampang. Misalnya Anda pengen menjaga sungai, ngapain? Saya juga lagi mau bikin satu fakta integritas dengan mereka. Tolong jangan kasih ke kontraktor abal-abal. Kalau bisa jangan, ngapain Anda suruh swasta yang bersihin sungai? Kenapa nggak beli alat berat aja seperti kami? Sungai Anda tungguin aja. Anda mau 10 alat berat, mau 20 saya kasih. Ini arti hibah ini akan terus berjalan dengan harapan mereka nanti. Saya sampaikan pada beliau-beliau itu kok. Anda mau 1 triliun setahun pun saya kasih. Selama masuk akal dan nggak dicuri. Gitu. Oke, saya sekarang akan bergeser sedikit ke masalah klasik yang juga jadi biang keladinya banjir, yakni sampah. Bagaimana untuk menjerakan orang yang kita fokus di Jakarta dulu yang membuang sampah di sungai? Denda uang. Misalnya kita udah mulai tangkapin sekarang, ada orang memang sengaja ada mobil, dia bisa buang di jalan. Misalnya Haji Mas Mansur tiap tengah malam bisa ada 1 pickup sampah di tengah jalan. Sekarang kita kemarin udah tangkap 5 juta dendanya, saya nggak mau tahu. Bagaimana dengan mereka warga yang membuang sungai tangkap juga, kita tangkap juga, mulai ditangkap juga sampah sekarang. Di sungai ditangkap juga. PPSU mulai tangkap, jaga Karsel dia nggak tangkap, ibu-ibu lagi, dan nenek-nenek lagi. Ya kita kasih peringatan lah nenek-nenek. Sekali lagi udah. Tapi sosialisasinya untuk mencegah mereka sudah. Seperti apa? Ini bukan sosial. Mereka tuh nggak tahu bedain tangan kiri dan tangan kanan. Sekarang nggak usah jauh-jauh. Anda lihat aja yang tinggal di pinggir sungai. Ada nggak mereka buang sampah ke pinggir jalan? Buang ke belakang rumah. Mereka juga melakukan reklamasi sebetulnya. Lagi surut, pasangin pohon, buang sampah, udah naik jadi daratan, dia bikin rumah. Coba lihat di jalan kereta api, yang rumah-rumah yang kuasain rel kereta api. Sepanjang rel kereta api itu penuh sampah. Dia nggak mikir, dibuang di kereta api, udah ada tembok, kami nggak bisa masuk ngambil. Gimana mau ngambil sampah di rel kereta api? Mau ketabrak, gang begitu sempit di Mangga 2. Bagaimana memastikan adanya denda ini kemudian nanti tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum di lapangan? Karena semua langsung store ke rekening bank. Jadi kalau sampai oknum dia mainin kan semua orang bisa lapor saya, bisa lapor kru, bisa SMS, bisa WhatsApp. Ketahuan gampang, kita jurusnya cuma 3 aja kok, pecat. Sederhana. 3P ya. Itu tadi adalah sampah di wilayah Jakarta. Bagaimana dengan sampah kiriman dari daerah lain? Kami cegat dengan pintu. Misalnya kiriman dari Bogor, di Kalibata selalu, kita makanya mau bongkar jembatan itu kita mikir-mikir, karena itu udah nahan sampah. Ya udah taruh alat berat, sampah Anda kirim berapa, kita tampung aja udah. Dan biasa pengalaman kita, habis kemarau hujan pertama yang sampahnya banyak. Kalau udah terus hujan, orang juga nggak main kayu lagi kan. Pertama selalu Jakarta. Habis kemarau panjang, begitu hujan pertama, pasti sampah kiriman Bogor akan seluruh Kalibata tuh pasti heboh tuh. Sepanjang jembatan Kalibata pasti penuh sampah. Manggarai pasti penuh. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat di luar Jakarta yang sampai saat ini masih suka membuang sampah di sungai hingga akhirnya berefek atau berimpact pada warga Jakarta, Pak? Saya hanya bisa bilang, semua agama ngajarin kebersihan bagian dari iman. Buang sampah Anda nggak beriman gitu aja udah. Gitu aja. Kalau buang sampah itu nggak menggambarkan iman Anda. Itu aja sih, ya bikin nggak bisa ngapa-ngapain dia juga di sana. Pak Ahok, ada satu inovasi yang dilakukan oleh Pak Ridwan Kamil. Selain denda, adanya juga pemasangan foto-foto mereka yang membuang sampah dipasang di ruang-ruang publik. Itu akan dilakukan juga oleh DKI Jakarta, Pak? Kita nggak pernah mau pasang foto, itu cabut KTP, kok macam-macam. KTP Anda nggak bisa urus macam-macam. Pasang foto, pasang berapa foto? Orang dia nggak malu kok pasang foto di kampung itu, yang buang sama juga orang kampung itu. Makanya kita merekrut PPSU yang berasal dari kampung itu. Baik. Nah kalau dia dari kampung itu, dia tahu nggak siapa yang tetangganya yang buang sampah? Tahu. Dia nggak marahin tuh, lu jangan kurang ajar lu ya. Aku nih yang buang dan dia bersihin katanya. Itu efektif ternyata. Jadi si orang pengangguran itu yang kita pekerjakan sebagai pegawai PPSU. Di kampung itu juga. Jadi dia juga yang ngawasin, yang nangkep. Baik. Kalau dia kompromi kan ketahuan sampahnya, nggak beres. Kita akan jeda terlebih dahulu. Pak Ahok, nanti saya akan tanyakan terkait dengan bagaimana penanganan genangan-genangan di jalan protokol yang sering menyebabkan banjir dan juga pembangunan giant seawall yang ada di utara Jakarta. Kami akan kembali usaha jeda berikut ini. Nah, kalau di Baram News saya akan ke Pak Ahok. Pak Ahok, kalau misalnya kita melihat tahun ini memang curah hujan tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya, apalagi di tahun 2013, 2014. Nah,
kalau misalnya apa yang terjadi saat ini menjadi klaim bahwa tidak terjadi banjir, bukankah ini juga ada pengaruh dengan faktor alamnya, Pak? Bahwa curah hujan tidak terlalu tinggi. Jadi sebetulnya kalau hujan terus-menerus, Jakarta sebenarnya pasti tenggelam kalau pas lagi pasang rob. Sekarang juga belum mengatakan bebas banjir, kan kita masih ada Februari curah hujan yang tertinggi. Dan kalau kita bicara curah hujan karena ada pengaruh La Nina, maka curah hujan akan tertinggi itu justru terjadi bisa di Juli tahun ini sampai ke Februari 2017. Itu yang tertinggi. Makanya saya sedang bekerja keras bagaimana tanggul ini. Sayangnya tanggul yang mau kita bangun itu di Cilincing baru selesai pertengahan 2017. Tapi masalahnya Juni 2016 sampai dengan Februari 2017 itu menjelang pilkada, Pak. Ya itu yang kita harus sadari. Makanya kita harus kerja keras. Minimal masyarakat kan juga tidak bodoh. Dia bisa lihat apa yang kita lakukan. Orang kalau tinggal di Jakarta sekarang bisa lihat saluran rumahnya sekarang lebih baik nggak? Hujan lebat, yang dulu hujan lebat sudah banjir tergenang, atau dulu banjir 3 hari baru surut, sekarang di bawah 1 hari beres. Nah masyarakat kan juga mengerti bahwa banjir itu kan tidak bisa diselesaikan sekilas, apalagi PR-nya udah puluhan tahun. Tapi sekarang saja menurut saya masyarakat sudah bisa melihat kok. Hujan kan cukup lebat juga berapa kali. Kalau saya mengutip pernyataan dari beberapa pengamat politik bahwa banjir bisa menjadi pertaruhan Ahok dalam pilkada 2017, Anda melihatnya seperti apa, Pak? Tergantung warga Jakarta. Bagi saya sih sederhana aja. Kita kerja terus, kita bukan cuma pencitraan, bukan janji. Kecuali Anda pencitraan ya, gali satu got saluran, Anda nge-tweet cerita kemana-mana, ribuan saluran Anda nggak kerjain. Kalau kita kerjain tuh saluran, semua penghubung kita beresin, rumah terus kita bongkar, masyarakat bisa lihat. Terutama soalnya Jakarta ngatasi banjir lebih mudah daripada daerah lain sebetulnya. Masyarakat kemudian jadi bertanya-tanya, jangan-jangan Ahok sangat fokus pada banjir untuk mengejar tiket Jakarta periode kedua, Pak. Kalau Anda bilang fokus, saya fokus semua. Anda bilang mana yang saya nggak fokus? Kesehatan, pendidikan, perumahan, jalan, yang mana? Oke. Mana ada yang bilang lebih fokus? Sekarang masyarakat Jakarta dari pertama datang disebutin soal macet, soal banjir. Lalu saya kerja MRT, kerja LRT masih macet nggak? Masih. Itu kan cuma omongan orang-orang pengecut aja gitu loh. Jadi kita suruh tidur. Jadi kalau banjir saya nggak usah kejar gitu loh. Lagi pun kalau bicara secara untuk fokus 2017, saya sudah bilang, saya membangun tanggul utara saja. Itu baru selesai itu di pertengahan sampai akhir 2017. Hujan besar itu kan terjadi di Februari 2017 pas pemilihan. Ini artinya banjir. Lalu Anda mau ngapain kalau gitu? Ini artinya Anda melihat apakah banjir akan mempengaruhi elektabilitas? Saya kira ini tidak ada pengaruhnya, tergantung masyarakat Jakarta. Kalau masyarakat Jakarta cerdas, kamu mau bersaing dengan saya mau jadi gubernur. Masyarakat Jakarta akan tanya sama Anda nyelesain banjir gimana? Anda ngomong jurus apa yang sudah jurus yang disampaikan oleh Ahok? Kalau kamu nggak bisa keluarkan jurus yang lebih bagus daripada saya yang masuk akal, selesai kamu sama saya. Saya udah tengah jalan kok. Saya katakan saya senang di Jakarta kalau semua orang yang merasa hebat mau jadi gubernur di Jakarta. Supaya seluruh orang Jakarta bisa dengerin ilmunya apa menyelesaikan masalah Jakarta. Ini artinya nanti menjelang pilkada masalah banjir sudah ada progres yang jauh lebih signifikan. Orang bisa lihat, sekarang orang bisa ngerasakan. Bisa kita bilang, dulu di Duren Sawit aja hujan sedikit tergenang. Sekarang ada tergenang nggak? Iya kan? Kayak sekarang. Nanti kita bisa lihat kayak Sunrise Garden apa segala macam. Sekarang tergenang cuma berapa? Kita lagi bobok yang barat karena memang nggak ada pompa kan. Sekarang lihat orang-orang utara. Ada yang tergenang nggak? Saya kita beresin ini semua pompa semua. Nah kita lihat lagi selatan. Jagakarsa hampir nggak tergenang. Oke. Ini terakhir Kemang mungkin juga lebih cepat. Ini terakhir Pak. Ini pertanyaan sedikit keluar dari konteks, tidak apa-apa ya Pak Ahok. Pak Ahok nanti akan maju lagi sebagai calon gubernur incumbent via partai atau sendiri? Kalau teman-teman bisa kumpulkan 1 juta, ya kita akan independen. Terus hargain dong relawan yang udah bekerja buat kita 1 juta. Walaupun ada dukungan dari parpol, kalau sudah 1 juta. Kalau dukungan silakan gabung. Oke. Ya sekarang kan kawan-kawan yang teman Ahok kan khawatir pendaftaran independen kan duluan. Mereka khawatir sekali kalau dia nggak mendaftar, walaupun partai menyatakan mau mengusung saya. Setelah itu kan saya nggak punya bargaining lagi. Baik. Ya kan itu aja ini yang artinya 1 juta KTP kalau tercapai, nanti partai yang mau mendukung ngikut saja. Ngusung, itu kan apa? Dukung bareng. Dukung bareng ya. Tapi intinya yang adalah independen. Kita bukan anti partai. Karena undang-undang dasar, undang-undang jelas mengatur
Kalau pilarnya demokrasi ya partai politik. Baik. Jadi kalau Anda berpolitik tidak mau menggunakan partai politik, Anda masalah. Tapi Pak Ahok juga keluar dari partai politik loh Pak. Ya karena beda paham. Tapi bukan berarti saya benci partai politik. Oke. Anda kalau mau memperbaiki negara ini, Anda harus berpartai politik. Baik. sebetulnya. Terima kasih Pak Ahok atas waktunya sore hari ini. Pemirsa, demikianlah perbincangan kami dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok. Kita kembalikan ke Berita Lora.